Menurut saya pernyataan omongan goblok, menunjukkan ketololan, menyamakan seperti binatang peliharaan, itu tindakan-tindakan atau omongan-omongan yang menurut saya masuk kategori melanggar larangan kampanye di pasal 280 ayat 1. Nah, cuma masalahnya adalah Bawaslu kan harusnya juga proaktif. Ini kan barang yang sudah terlihat di publik. Juru bicara Capres nomor urut 1, Refli Harun, membuat juru bicara Capres nomor urut 2 terdiam 1000 bahasa. Awalnya, juru bicara nomor urut 2, Suryo, menuding Anies memainkan sentimen saat debat Capres kemarin di KPU. Tidak ada ketersinggungan sama sekali di Pak Prabowo, bahkan ketika Pak Anies bahkan melakukan perundungan selama debat, Pak Anies melakukan bullying itu kepada Pak Prabowo, karena Pak Anies mau memancing sentimen emosional dari Pak Prabowo. Tapi alhamdulillah, mendengar paparan dari Suryo, Refli menjawab dengan santai. Ia mengatakan kata-kata Prabowo soal goblok, tolol, dan menyamakan dengan hewan seharusnya sudah masuk dalam kategori pidana pemilu. Namun Bawaslu tidak proaktif melihat kampanye tersebut, padahal sudah masuk ke ranah publik. Menurut saya pernyataan omongan goblok, menunjukkan ketololan, menyamakan seperti binatang peliharaan, itu tindakan-tindakan atau omongan-omongan yang menurut saya masuk kategori melanggar larangan kampanye di pasal 280 ayat 1. Nah, cuma masalahnya adalah Bawaslu kan harusnya juga proaktif. Ini kan barang yang sudah terlihat di publik. Refli lalu mengatakan, Prabowo aneh mengungkit jasa dirinya saat memenangkan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Publik sudah pandai, yang mencalonkan Anies bukan Prabowo, tapi koalisi Gerindra dan PKS. Lalu ia membandingkan bedanya dengan Jokowi di tahun 2012. Gerindra saat itu mencalonkan Jokowi, yang kemudian menjadi musuh di Pilpres 2014, dan Jokowi akhirnya menang. Lalu ada juga Ahok dan Ridwan Kamil yang malah lebih ekstrim ketimbang Anies saat mundur dari Gerindra. Aneh nih Pak Prabowo ini ketika dia mengungkit soal Anies yang pernah dicalonkan sebagai gubernur. Pertama ya, yang mencalonkan sebagai gubernur itu bukan Prabowo Subianto. Yang mencalonkan gubernur itu adalah Gerindra dan PKS. Kalaupun misalnya uangnya dari Prabowo Subianto, kita tidak tahu juga. Dan kalau kita lihat begitu, apa bedanya dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi 2012 dicalonkan Gerindra, ya kan, dengan PDIP, tiba-tiba melawan Prabowo. Ahok malah pindah partai. Ridwan Kamil pindah partai di tengah jalan. Anies jauh lebih elegan, jauh lebih sopan, jauh lebih menghargai etika karena dia menyelesaikan masa pemerintahannya 5 tahun. Refli juga menantang pihak-pihak yang menuding Anies korupsi. Ia mempersilahkan siapa saja yang mau buka-bukaan korupsi, baik itu Formula E, food estate, atau kepemilikan lahan Prabowo. Publik bisa menilai hal tersebut. Jadi yang saya lihat adalah, ya mungkin Fahri Hamzah mau cari sensasi lah, ya kan? Sekarang ini kalau kita bicara buka-bukaan soal kemungkinan kasus korupsi, ya buka saja. Misalnya antara Formula E, ya, dengan food estate misalnya, dengan kepemilikan lahan, bayar pajak atau tidak. Nah, kita ini lucu, mau mencari presiden, primus inter pares, orang nomor 1 di republik ini, tapi nggak mau ditelanjangin. Rakyat sedang memilih orang nomor 1 di Indonesia. Kenapa orang tersebut tidak boleh ditelanjangi baik buruknya, rekam jejaknya? Indonesia tidak mungkin memilih presiden yang bermasalah dari berbagai hal. Semua boleh diungkap karena ini bukan memilih ketua RT. Kita tidak pengen presiden itu presiden yang bermasalah. Dari sisi personal bermasalah, dari sisi institusional bermasalah. Jadi kalau misalnya secara personal dia bermasalah, dan kemudian ketika memimpin institusi pun bermasalah, itu boleh diungkap ke publik. Karena ini bukan debat pemilihan ketua RT, ini debat pemilihan calon presiden. Dan Refli juga menyindir sikap Prabowo, bahwa Prabowo tidak sedang emosi, cuma tidak mau salaman, menghina orang goblok tolol. Refli tidak melihat pertanyaan Anies Baswedan sebagai serangan yang bengis dan kejam. Dan saya tidak melihat bahwa ini sesuatu serangan yang sifatnya bengis, sadis. Masa membandingkan harta kekayaan seorang menhan dengan prajurit bengis dan sadis? Justru inilah persoalan bangsa kita. 1% penduduk itu menguasai lebih dari, ada yang bilang 57%, 75% tanah. Dan Pak Prabowo salah satu di antaranya. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Tata Negara Ferry Amsari menilai, seorang negarawan tidak boleh melaporkan secara pidana pihak lain usai debat. Karena itu tidak pernah terjadi di negara paling liberal pun. Bahkan founding father bangsa juga tidak melaporkan pihak lain meski terucap kata-kata bodoh dalam debat.
mau pakai kiblatnya barat atau timur pun, kita akan melihat debat-debat negarawan itu tidak diakhiri dengan saling melaporkan secara pidana atau memberikan ancaman pidana kepada kelompok tertentu. Ia menilai debat capres adalah perintah konstitusi. Tidak elok usai debat terjadi ancaman untuk menakut-nakuti pihak lain gara-gara alasan kalah debat. Jika itu terjadi, mendingan tidak usah lagi dilakukan acara debat. Jadi dalam konteks perdebatan dan karena ini agenda ketatanegaraan, bagi saya saling memberi ancaman, saling menuding itu hanya upaya menakut-nakuti dan upaya tak elok. Jadi masa debat calon presiden tidak tajam? Ya harus tajam, harus ribut dalam takaran berpikir. Kalau tidak siap sebenarnya tidak usah ditonton ya, supaya mentalitasnya tidak terganggu dengan saling lapor-melaporkan.